Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Dwi Rawati dari kelas R2A dengan NPM 2022-155-00013. Di sini saya akan mempresentasikan atau lebih tepatnya saya akan membahas tentang Raden Ajeng Kartini. Siapa sih yang nggak tahu dengan Raden Ajeng Kartini, ya kan? Oke, lanjut aja. Mengenal Raden Ajeng Kartini itu adalah sebagai pahlawan wanita ya, kawan-kawan. Hal menarik tentang R.A. Kartini. Raden Ayu Adipati Kartini, cucu Adiningrat, lahir 21 April 1879 dan wafat 17 September 1904, atau sering disebut dengan gelarnya sebelum menikah, Raden Ajeng Kartini, adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia, seorang pejuang kemerdekaan. Seperti yang terlihat di layar atas, fakta-fakta menarik era Kartini, kita mulai dari yang nomor pertama, yaitu adalah penetapan Hari Libur Nasional. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964, yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, sekaligus menetapkan hari lahir Kartini pada 21 April untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar. Kartini menikah di usia muda. Karena Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri, dari kesemua saudara kandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM, Adipati Aryo Singgi, cucu Adiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada 12 November 1903. Yang ketiga ada mendirikan sekolah wanita di Pulau Jawa. Karena sang suami mengerti keinginan istrinya, sehingga Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, atau bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Nah, berkat kegigihannya kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya. Nama sekolahnya adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Yang keempat ada pejuang hak-hak perempuan. Ibu Kartini menjadi pahlawan nasional karena memperjuangkan hak-hak perempuan. Dulu nih ya, hanya laki-laki yang boleh belajar di sekolah, sedangkan perempuan yang boleh bersekolah hanya keturunan bangsawan. Karena itulah, Ibu Kartini berjuang agar perempuan-perempuan Indonesia punya hak yang sama terutama dalam belajar. Dan yang kelima ada hobi mengirim surat ke pemerintah Hindia Belanda. Pada usia 20 tahun, Kartini berani menulis surat kepada pemerintah Hindia Belanda. Surat pertama berisi pengajuan beasiswa untuk bisa bersekolah di Belanda. Ibu Kartini juga mengajukan surat agar mendapatkan beasiswa bersekolah di Batavia. Surat itu disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi karena Ibu Kartini sudah menikah, beasiswa itu akhirnya diberikan kepada Agus Salim dari Riau. Selain surat pengajuan beasiswa, Kartini juga menulis surat protes kepada pemerintah Hindia Belanda. Ibu Kartini juga mengusulkan agar bahasa Melayu dan bahasa Belanda dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Berikutnya ada perintis ukiran Jepara. Saat berada di Belanda, Ibu Kartini juga memperkenalkan nih ukiran Jepara hingga ke Eropa. Pemerintah Hindia Belanda bahkan sampai mendirikan sekolah ukir Jepara loh pada tahun 1929 sebagai penghargaan kepada Ibu Kartini. Kemudian dia itu menuliskan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebenarnya sudah disusun oleh J.H. Abendanon dalam bahasa Belanda setelah Kartini wafat. Kemudian era Kartini ini masih sekali bahasa Belandanya dan memiliki tata bahasa yang bagus. Nah, sini ada beberapa fakta-fakta yang tidak saya tampilkan, yaitu tentang menentang feodal. R.A. Kartini dikenal tidak terlalu suka gaya hidup feodal masyarakat Jawa. Ia merasa terkekang dengan kebudayaan yang berlaku pada masa itu. Jadi dia tuh selalu menentang feodal itu. Kemudian juga ada Museum Peninggalan Kartini yang berada di Jepara. Museum Kartini ini didirikan pada 30 Maret 1975. Museum itu berisi benda-benda peninggalan Kartini dan warisan budaya yang ada di Jepara, Jawa Tengah. Lalu berikutnya ada nama Kartini itu diabadikan loh sebagai nama jalan di Belanda. Keren kan? Karena Kartini itu sebagai pejuang hak perempuan terkenal sampai ke Belanda. Bahkan nama Kartini itu dijadikan sebagai nama jalan beberapa kota di Belanda, yaitu
Utrecht, Amsterdam, dan Haarlem. Kematian Kartini yang mendadak juga menimbulkan spekulasi negatif bagi sebagian kalangan. Seperti yang kita ketahui dalam sejarah, Kartini itu meninggal pasca melahirkan, tepatnya 4 hari setelah melahirkan. Ketika Kartini mengandung sampai melahirkan, dia tampak sehat walafiat. Hal inilah yang mengundang kecurigaan. Anak pertama dan sekaligus terakhirnya, Sosalip Jojo Adiningrat, lahir pada tanggal 13 September 1904. 17 September 1904-nya Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang fakta-fakta menarik era Kartini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak saya sampai akhir. Oh iya, saya ada pantun nih buat kalian semua yang menonton. Kalau suka minum Fanta, lebih baik minum jamu. Daripada bermain cinta, lebih baik menuntut ilmu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.